لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Mata-mata dan Dajjal yang pasti akan datang. Dari Amir bin Sarahil Asy-Sya'bi, bahwasanya dia bertanya kepada Fatimah bin Qais, adik Al-Dhahhak bin Qais. Fatimah adalah termasuk salah seorang wanita yang turut serta berhijrah pada periode awal. Amir berkata, "Sampaikanlah kepadaku suatu hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kamu nisbatkan kepada orang lain." Lalu Fatimah berkata, "Aku telah menikahi Al-Mughirah. Pada saat itu, ia merupakan pemuda Quraisy yang terbaik. Kemudian ia tertimpa musibah, terbunuh pada awal jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala aku menjanda, Abdurrahman bin Auf meminang aku melalui sekelompok sahabat Nabi. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar aku untuk budaknya Usamah bin Zaid. Ketika itu, aku pernah diberitahu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mencintai aku, maka hendaklah ia mencintai Usamah. Maka, tatkala Rasulullah mengajak aku berbicara, aku menjawab, terserah engkau, nikahkanlah aku kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Kemudian beliau memerintahkan agar aku pindah ke rumah Ummu Syarik. Ia adalah wanita Ansor yang kaya raya. Sumbangsihnya begitu besar dalam perjuangan di jalan Allah. Para tamu selalu singgah di rumahnya. Lalu aku menjawab, aku akan lakukan. Tiba-tiba beliau berkata, jangan kamu lakukan itu, karena Ummu Syarik mempunyai banyak tamu. Sementara aku tidak suka jika kain kerudungmu terlepas dan betismu tersingkap. Kemudian orang-orang itu melihat hal-hal yang tidak kamu sukai. Akan tetapi, pindahlah ke rumah sepupumu, Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum. Dia adalah pria Bani Fihr, yakni Fihr Quraisy. Dia lahir dari kabilah yang sama dengan Fatimah. Kemudian aku pindah ke rumah sepupuku itu. Setelah masa iddahku selesai, aku mendengar seorang muazin berseru. Muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyeru untuk sholat jamaah. Lalu aku keluar menuju masjid. Kemudian sholat bersama Rasulullah. Pada waktu itu, aku berada pada shaf wanita paling depan. Tatkala Rasulullah telah menyelesaikan sholatnya, beliau duduk di atas mimbar sambil tertawa. Kemudian bersabda, hendaknya masing-masing orang tetap duduk di tempat sholatnya. Beliau melanjutkan, apakah kalian tahu kenapa aku mengumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk memberikan semangat dan bukan mengintimidasi. Aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari dulunya seorang Nasrani. Kemudian ia datang, berbaiat dan masuk Islam. Ia menceritakan kepadaku sebuah kisah yang sama seperti apa yang telah aku kisahkan kepada kalian tentang Dajjal. Ia bercerita bahwa ia pernah mengarungi laut dengan kapal laut bersama 30 orang dari suku Laham dan Juzam.
Kemudian mereka dipermainkan ombak selama sebulan di tengah laut. Lalu mereka berlabuh di sebuah pulau di tengah laut hingga matahari akan terbenam. Kemudian mereka duduk-duduk di perahu kapal dan masuk ke pulau itu. Lalu, sesuatu yang berambut lebat dan tebal menemui mereka. Mereka tidak mengetahui nama bagian depan dan mana belakangnya karena banyak rambutnya. Mereka bertanya, "Celaka, siapakah kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah, mata-mata." Mereka bertanya, "Apa itu Al-Jassasah?" Ia menjawab, "Wahai kaum, pergilah ke pria yang berada di padepokan gua itu. Ia ingin sekali mendengar kabar dari kalian." Tamim berkata, "Tatkala binatang tadi menyebutkan seorang pria kepada kami pun takut kalau sekiranya pria itu setan. Kemudian kami bergegas pergi hingga memasuki gua itu. Ternyata di dalamnya ada seorang pria yang sangat besar. Kami belum pernah melihatnya. Ia sedang dibelenggu dengan kuat dan erat. Kedua tangannya terikat sampai lehernya. Di antara kedua lututnya sampai kedua mata kakinya dibelenggu dengan besi. Lalu kami bertanya kepadanya, 'Celaka, siapa kamu?' Dia menjawab, 'Kalian telah mengetahui tentang aku, maka beritahukan siapakah kalian?' Kami menjawab, 'Kami adalah orang-orang dari bangsa Arab. Kami berlayar dengan menaiki sebuah kapal laut. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh laut yang mengamuk. Lalu kami dipermainkan ombak selama sebulan. Selanjutnya kami mengungsi ke pulau kamu ini. Lalu kami pun duduk di perahu kapal dan masuk pulau. Kemudian binatang berambut lebat dan tebal menemui kami. Kami tidak tahu bagian mana depan dan mana belakangnya karena banyak rambutnya. Lalu kami bertanya, 'Celaka, siapa kamu ini?' Ia menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Lalu kami bertanya, 'Apakah Al-Jassasah itu?' Dia berkata, 'Pergilah ke pria yang berada di gua itu, karena ia ingin sekali mendengar kabar dari kalian.' Lalu kami bergegas menuju Anda. Setelah melihatnya dan merasa takut, siapa tahu itu adalah setan. Selanjutnya pria itu meminta, 'Ceritakan kepadaku tentang pohon kurma Baisan.' Kami balik bertanya, 'Kabar mana yang ingin kamu ketahui?' Ia menjawab, 'Aku bertanya kepada kalian, apakah pohon kurma tersebut sedang berbuah?' Kami menjawab, 'Ya.' Ia berkata, 'Bukankah ia hampir tidak berbuah?' Dia berkata, 'Ceritakanlah kepadaku tentang Danau At-Tabariyah.' Kami bertanya, 'Kabar mana yang ingin kamu ketahui?' Dia bertanya, 'Apakah di dalamnya masih ada air?' Mereka menjawab, 'Airnya banyak.' Dia berkata, 'Bukankah airnya hampir kering?' Pria itu meminta lagi, 'Ceritakan kepadaku tentang mata air Zuhar.' Mereka menjawab, 'Kabar mana yang ingin kamu ketahui?' Dia bertanya, 'Apakah di dalamnya masih ada air? Dan apakah penduduk sekitarnya bercocok tanam dengan airnya itu?' Kami menjawab, 'Ya, airnya banyak dan penduduk bercocok tanam dengan menggunakan airnya.' Ia berkata, 'Ceritakan kepadaku tentang nabi yang umi itu. Apa yang telah dia lakukan?' Mereka menjawab, 'Nabi itu telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yathrib, Madinah.' Dia bertanya lagi, 'Apakah orang Arab memeranginya?' Kami menjawab, 'Ya.' Ia bertanya lagi, 'Bagaimana ia memperlakukan mereka atau apa yang ia perbuat terhadap mereka?' Kami pun menyampaikan bahwa Nabi tersebut telah menundukkan orang-orang Arab yang mendatanginya dan mereka taat kepadanya. Dia bertanya, 'Apakah hal itu telah terjadi?'
Kami menjawab, "Iya." Ia berkata lagi, "Ingatlah bahwa sebaiknya mereka mematuhinya. Dan aku memberitahukan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan aku hampir diperbolehkan keluar, muncul. Aku akan muncul dan berjalan di muka bumi. Aku tidak membiarkan sebuah kampung, kecuali aku menetap di dalamnya selama 40 malam, selain Mekah dan Thaibah, karena keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satunya, seorang malaikat akan menyambutku dengan pedang terhunus. Ia menghalangiku, dan pada tiap celah jalan-jalannya terdapat malaikat yang menjaganya." Fatimah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil beliau menusukkan tongkatnya di mimbar, "Inilah Thaibah itu, inilah Thaibah itu, inilah Thaibah itu, yakni Madinah. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan hadisku ini?" Para sahabat menjawab, "Ya, bahwasanya kisah yang disampaikan Tamim telah mencengangkanku. Ceritanya persis dengan kisah yang aku ceritakan kepada kalian, juga tentang Madinah dan Mekkah. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak, tetapi dari arah timur," dan beliau mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Aku hafal hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Demikian, Allahu a'lam.